Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan pelajari tentang macam-macam otot, macam-macam gerak otot, dan kelainan pada otot. Sebelum kita pelajari, jangan lupa like and subscribe. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang macam-macam otot pada manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya, di sini disajikan gambar otot sedang berkontraksi dan berelaksasi. Di sini juga ada berkontraksi dan berelaksasi. Berikutnya, fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Berikutnya lagi adalah menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Berikutnya, fungsi otot adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat-zat antara lain nutrisi dan oksigen. Kita lihat gambarnya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Berikutnya, karakteristik otot manusia. Ada kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi memanjang. Ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Berikutnya, ada 3 jenis otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yuk kita pelajari. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Lihat di sini, kedua ujungnya runcing dan bagian tengahnya menggelembung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, terletak pada organ dalam, pergerakannya lambat dan tidak mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh otak. Oleh karena itu, otot polos juga disebut otot tak sadar. Lanjut lagi, di sini ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Di sini ada gambarnya. Yuk kita pelajari ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dan memanjang. Perhatikan di sini. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang. Perhatikan lagi gambarnya. Secara berselang-seling atau lurik. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik juga disebut otot sadar. Bekerja cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel, atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel berada di tepi. Lihat ya gambarnya. Berikutnya, otot jantung. Terletak hanya pada jantung. Otot itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Masya Allah. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena ada persamaan pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Ya, di sini ada gambar otot jantung. Perhatikan lagi ya. Kemudian ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Berdasarkan bentuknya, otot jantung seperti otot lurik, tetapi proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, otot jantung juga disebut otot spesial.
Macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan ekstensi. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Depresi. Lihat di sini ada gerakan menurunkan. Ya, tadinya di sini gerakannya ke atas, kemudian posisi bahunya ke bawah, ya. Depresi gerak menurunkan, elevasi gerak mengangkat. Di sini juga ada gambar contoh depresi dan elevasi. Kita lanjutkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Inilah yang disebut dengan pronasi, ya, atau gerak menelungkupkan tangan. Berikutnya, gerak menjauhkan abduksi, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, aduksi, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Ya, di sini ada contoh abduksi dan aduksi. Ya, diperhatikan lagi gambarnya. Abduksi dan aduksi merupakan gerakan menjauhi dan mendekati badan yang dilakukan oleh otot. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah atau disebut supinasi. Nah, ini namanya supinasi, gerak menelantangkan tangan. Lanjut. Gerak yang membengkokkan atau fleksi. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, ini namanya gerak fleksi, ya. Dia membengkokkan. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi manusia, dan meringankan nyeri otot. Kita lanjut. Mencegah terjadinya cedera akibat olahraga, lakukan pemanasan dan pendinginan. Nah, di sini contohnya. Berikutnya, lakukan peregangan. Mulailah dengan perlahan dan jangan memaksakan diri. Lakukan olahraga yang bervariasi. Ketahui kelemahan tubuh. Banyak minum air putih. Ya, di sini manfaat air putih sangat banyak sekali. Jangan lupa makan, mintalah bimbingan orang yang ahli, kemudian gunakan pakaian yang sesuai, dan istirahatkan tubuh. Ya, istirahat sangat perlu buat meningkatkan kesehatan tubuh. Berikutnya, macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki atlet binaraga. Ya, di sini ada gambarnya, sering dong kamu pernah lihat orang yang memiliki hipertrofi. Kalau di Indonesia itu terkenalnya aderai. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Sakit pinggang yang ketiga sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Nah, di sini gangguan otot. Ligamen apa sih? Ligamen adalah salah satu jaringan dalam tubuh yang turut membantu kinerja tubuh saat bergerak. Kaku leher, yaitu kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapezius, leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Ya. Yang berikutnya terkilir, yaitu kelainan yang terjadi karena otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Nah, ini suka terjadi kalau jalan suka terpeleset. Nah, otot antagonis apa sih? Yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Nah, di sini otot antagonis. Berikutnya, distrofi, yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Ya, distrofi adalah sekelompok penyakit dengan lebih dari 30 penyakit genetik yang diturunkan, ditandai dengan kelemahan otot progresif, serta degenerasi dari otot rangka yang mengontrol pergerakan. Semua jenis distrofi otot akan memburuk saat kondisi penderitanya melemah. Kebanyakan penderita distrofi otot akhirnya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Berikutnya tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus atau kejang-kejang. Yang berikutnya, kram atau kejang otot, yaitu kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus
atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Nah, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak bagaimana ya? Ya, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O dan X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Berikutnya, agar terhindar dari artritis atau peradangan sendi, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang memicu meningkatnya asam urat. Di sini ada contoh gambar kristal asam urat. Itu luar biasa ya, maka harus dijaga kesehatannya. Berikutnya, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar. Nah, lihat di sini posisi duduk yang benar seperti ini ya. Kemudian, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Lihat di sini kifosis. Berikutnya, lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Nah, di sini ada gambarnya. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Ya, di dalam agama Islam pun kita dilarang berjalan dengan pongah ya, atau merasa bagus atau merasa lebih baik dari yang lain. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Di sini, agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Ini penting sekali ya. Berikutnya adalah agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, Ibu harap video ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.